Salam bahagia, calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Guru Binus Cilensie Pandu, calon guru penggerak angkatan pertama dari SMP Bruder Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antara materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dalam materi pengelolaan program yang berdampak pada murid ini ada dua pertanyaan utama yang perlu menjadi perhatian, yaitu apa hal menarik yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana benang merah yang bisa Anda tarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan pada modul ini. Nah, jawabannya yang pertama, hal-hal menarik dari modul ini yaitu dapat mengetahui banyak sekali referensi bentuk-bentuk program sekolah yang berdampak pada murid dan strategi yang digunakan dalam mengelola suatu program sekolah. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana benang merah yang bisa ditarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan, yaitu bahwa pengelolaan sumber daya yang berpihak pada murid sangat erat kaitannya dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya serta pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, hal ini bisa terlaksana atau bisa berjalan dengan baik apabila ada kemauan serta tekad yang kuat dari seorang pemimpin dalam membuat keputusan terkait program yang berpihak pada murid. Agar program yang berpihak pada murid dapat berjalan, maka harus ada kegiatan-kegiatan yang meliputi monitoring, kemudian evaluasi, pembelajaran, dan laporan. Nah, monitoring itu sendiri adalah proses menghimpun informasi dan analisis internal dalam sebuah proyek. Kemudian evaluasi atau evaluation merupakan sebuah penilaian retrospektif secara periodik pada suatu proyek atau program yang telah selesai. Kemudian pembelajaran atau learning itu adalah kegiatan-kegiatan yang menghimpun atau mengumpulkan fakta atau data, catatan-catatan objektif, kemudian untuk melihat juga apakah ada reaksi emosional terhadap situasi, serta menemukan pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut. Nah, sehingga yang paling penting itu adalah dalam pembelajaran itu dari temuan-temuan tersebut bisa menyusun pembelajaran yang digunakan untuk masa yang akan datang, masa depan. Kemudian laporan atau report, yaitu pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau
memecahkan persoalan. Dalam dunia pendidikan kita mengenal istilah manajemen pendidikan yang dilakukan sekolah untuk mengembangkan mutu sekolah. Manajemen risiko merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan dalam merencanakan program sekolah. Manajemen risiko harus menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan sistem manajemen di sekolah. Dalam prinsip dasar manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan, penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Dalam menyusun program sekolah, terlebih dahulu harus melakukan suatu kegiatan yang disebut dengan identifikasi manajemen risiko yang terdiri dari 5 jenis risiko yang harus diidentifikasi, yaitu yang pertama risiko strategis. Nah, risiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi mencapai tujuan. Kemudian risiko keuangan merupakan risiko yang mungkin akan berakibat berkurangnya aset. Lalu risiko operasional. Nah, risiko yang berdampak pada kelangsungan proses manajemen. Kemudian risiko pemenuhan, yaitu risiko yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedur internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu yang terakhir adalah risiko reputasi, yaitu risiko yang berdampak pada reputasi dan merek lembaga. Nah, tahapan dalam melakukan manajemen risiko yang pertama, melakukan identifikasi jenis risiko. Kemudian yang kedua, melakukan pengukuran terhadap risiko. Apakah risikonya rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian melakukan strategi dalam pengendalian risiko. Nah, strategi apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan atau mengendalikan terjadinya risiko. Lalu yang keempat, yang terakhir dalam tahapan manajemen risiko ini adalah melakukan evaluasi terus-menerus, maju dan berkelanjutan. Hasil pemetaan sumber daya sekolah dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam melihat potensi sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan program yang berdampak pada murid. Dengan demikian, sekolah telah melakukan manajemen perubahan berbasis inquiry apresiatif yang berfokus pada upaya kooperatif menemukan hal positif dalam suatu organisasi dalam merencanakan suatu program melalui tahapan bagja. Pemetaan hasil aset sekolah atau modal yang dimiliki oleh sekolah yang terdiri dari modal manusia, kemudian modal sosial, lalu modal fisik, kemudian modal lingkungan atau alam, modal
finansial atau keuangan, modal politik, dan modal agama dan budaya. Nah, dari 7 jenis aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, nah maka berdasarkan hasil identifikasi satu persatu dari keseluruhan ini, maka program yang berdampak pada murid yang saya susun dalam modul ini adalah modal manusia, modal fisik, modal sosial, dan modal lingkungan. Bagaimana hubungan atau koneksi antar materi dalam modul lain yang berhubungan dengan modul 3.3? Hubungan yang paling erat antara modul lain dalam modul 3.3 adalah yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara ini menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mewujudkan murid yang merdeka dalam terlaksananya program sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua adalah inquiry apresiatif. Melalui tahapan bakca, inquiry apresiatif dapat dimulai dengan perubahan positif dan menguatkan semangat gotong royong dari semua pemangku kepentingan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui program yang berpihak kepada murid. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan aset atau sumber daya sekolah. Dijadikan sebagai dasar dalam pemetaan aset yang menjadi daya dukung dalam melaksanakan program yang berpihak kepada murid. Bagaimana kaitan dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Nah, peran saya sebagai calon guru penggerak itu yang pertama adalah melakukan pemetaan aset. Kemudian tentu mengelola aset sekolah. Kemudian memantapkan potensi positif yang dimiliki oleh sekolah. Lalu melalui tahapan bakca, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan, atur eksekusi. Lalu yang berikutnya adalah pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kemudian murid yang merdeka belajar dengan profil pelajar Pancasila, melakukan rencana manajemen perubahan, lalu mewujudkan visi bersama melalui tahapan bakca, yaitu inquiry apresiatif yang dapat dimulai dari prakarsa perubahan positif serta menguatkan semangat gotong royong dari semua pemangku kepentingan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, tentu dalam hal ini harus dilakukan secara mandiri, kolaboratif dan inovatif dalam mengelola perubahan dan lingkungan yang positif untuk mencapai tujuan terwujudnya murid dengan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran Merdeka Belajar yang berpusat pada murid. Demikian penyampaian untuk koneksi antar materi modul 3.3. Terima kasih.